yang hadir. Ini adalah acara Sapa, Sahabat Pegiat Anak, yang dilaksanakan setiap bulan, 2 kali dalam 1 bulan. Dan senang sekali malam hari ini ada banyak kakak-kakak yang baru bergabung di acara Sapa. Dan mohon izin nanti supaya kakak tidak ketinggalan informasi tentang Sapa, mohon izin nanti kami akan masukkan di dalam grup WA supaya kakak bisa mengikuti setiap kegiatan yang diadakan di acara Sapa. Eh, Sekali lagi saya menyapa kita semua, buat semua kakak yang di sini, selamat malam, senang bisa bertemu, salam kenal buat semua. Yang belum kenal saya, nama saya Nestor dari Jaringan Pelayanan Anak, dan di sini juga nanti ada Kak Yeni yang akan dirinya sebagai moderator kita malam hari ini dari Jaringan Pelayanan Anak juga. Mari kakak-kakak siapkan hati kita. Malam hari ini kita akan berbincang, berdiskusi, dan mendengarkan terkait dengan isu yang menjadi kecemasan kita di masa sekarang ini. Dan sebelum kita masuk dalam materi, saya mengajak semua kakak-kakak untuk mempersiapkan diri. Kalau kakak mau mempersiapkan snack, minumannya silakan, alat tulisnya silakan, supaya di saat materi ini berlangsung, kakak-kakak bisa fokus mendengar dan memahami serta mencerna setiap apa yang disampaikan oleh narasumber malam hari ini. Baik, kita akan awali acara malam hari ini di dalam nyanyi dan doa. Saya mengajak kita menyanyikan satu lagu, Tuhan Yesus Baik. Nanti di akhir lagu, bolehkah saya minta tolong Kak Dewi, Bu Pendeta Dewi Padakari, memimpin kita di dalam doa ya Kak ya. Senang Ya, bertemu. hadir, siap. Ya. Oke, udah lama sekali nggak jumpa dengan Kak Dewi. Tuh. Oke, mari kita nyanyi sama-sama Kak dari tempat masing-masing. Setelah lagu ini, Kak Dewi akan membawa kita. Tuhan Yesus Baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap melihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik.
Silakan Kak Dewi. Ya, mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami bersyukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan atas kesempatan indah yang Tuhan berikan bagi kami, kakak-kakak guru sekolah minggu, memperlengkapi kami, sehingga semakin hari semakin Tuhan lebih memakai kami bagi pelayanan pengembangan anak di gereja kami masing-masing. Bersyukur untuk semua kebaikan Allah lewat teknologi, dan Tuhan memberikan kesempatan pada sore hari ini supaya kami juga belajar bersama, memperlengkapi diri. Terima kasih Tuhan untuk Pak Dr. Rudi yang menjadi seluruhan berkat bagi kami hari ini, urapan Tuhan khusus baginya. Bersyukur juga untuk Kak Nestor dan semua tim yang Tuhan juga persiapkan mereka memfasilitasi kegiatan ini. Untuk Sapa kami serahkan kepada Tuhan. Terus pakai kami bagi kemuliaan Tuhan dalam pengembangan pelayanan anak dan remaja bagi bangsa ini. Terima kasih Tuhan, kiranya kasih Tuhan memimpin menyertai dan memakai kami semua dengan semua alat-alat yang kami gunakan, sinyal yang baik yang Tuhan berikan, sehingga dari awal hingga pada akhirnya kami dapat mengikutinya dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mempersembahkan acara ini. Amin. Amin. Terima kasih banyak Kak Dewi. Tuhan memberkati. Sama-sama. Oke, kakak-kakak sekali lagi saya menyapa semua kakak-kakak yang baru pertama sekali ikut dalam kegiatan Sapa. Selamat malam, selamat bergabung. Ini adalah Sapa Sahabat Pegiat Anak, dan di sini kita belajar banyak hal terkait dengan eh, pelayanan anak dan remaja. Kakak-kakak, mari siapkan hati kita. Kita langsung saja malam hari ini eh, masuk dalam materi, dan acara selanjutnya dipimpin oleh Kak Yeni sebagai moderator acara ini. Silakan Kak Yeni. Terima kasih Bang Nestor, selamat malam semua kakak-kakak layan dan abang dimanapun berada. Senang sekali bisa bertemu kembali dalam Sapa dengan topik yang sangat menarik dan relevan dalam pelayanan kita, yaitu pelayan anak menyikapi maraknya sosialisasi masif LGBT. Dan kali ini kita bersama-sama akan didampingi oleh narasumber yang sudah sangat berpengalaman di bidang yang akan disampaikan. Tentunya beliau selain sebagai dosen di Sekolah Tinggi Alkitab Tiranus Bandung, juga memiliki rumah pemulihan, rumah rehabilitasi, dan tanpa berlama-lama saya persilahkan Pak Rudi untuk bersama-sama bergabung dengan kita pada malam hari ini. Selamat malam Pak Rudi. Ya, selamat malam semuanya. Senang bertemu dengan Bapak ya, dan Ya, kita semuanya sudah tidak sabar ingin mendengarkan ulasan juga sharing terkait dengan isu yang saat ini sedang hangat-hangatnya ya, dan kami sebagai ya, pelayan anak tentu sangat perlu bekal bagaimana bisa membimbing, bisa mendampingi adik-adik agar mereka tidak salah arah. ya. Langsung saja kami persilahkan Pak Rudi untuk memaparkan materi kurang Baik, lebih selama 45 menit, 45 dan menit setelah ya. 45 menit kita akan masuk dalam sesi tanya jawab. Ya, Namun tidak harus juga menunggu sesi tanya jawab baru teman-teman bertanya, tetapi selama Pak Rudi menyampaikan materi, silahkan jika ada yang ingin sharing atau menyampaikan pertanyaan di room chat ya, chat room ya. Terima kasih, silahkan Pak Rudi. oke. Saya share screen ya. Baik Pak, silahkan. Iya. Jadi kalimatnya saya ubah sedikit. Bentar. Sikap pelayanan anak terhadap masifnya sosialisasi LGBT. Ini lambang mereka ini ya. Physical, emotional, spiritual, financial, dan sosial. Mereka begitu kuat untuk membangun jaringan ya dalam keluarga mereka ya, yang disebut dengan
LGBT ini. Ya, sebentar saya. Ya, kemudian ya, LGBT telah menjadi topik yang mengglobal di seluruh dunia memang. Dan khususnya kalau di Indonesia, mahasiswa, di kalangan mahasiswa, mereka begitu masif dalam menyosialisasikan gerakan ini. Dan juga di gereja-gereja. Jangan lupa ada juga di gereja-gereja yang sudah mulai tertular. Dan tentu secara masif mereka mempengaruhi pemerintah saat ini, bukan hanya menerima keberadaannya, melainkan mengizinkan kalau bisa pernikahan sejenis. Dan mereka punya target untuk menguasai semua lini, ya, mulai dari pendidikan, media, artis, entrepreneur, dan lain-lain, ya. Dan mungkin saya cepat saja ada beberapa bagian di sini. Ya, yang pertama kita perlu mengenal fenomena LGBT, kemudian pengaruhnya, beberapa kiat deteksi awal, kita semua guru sekolah minggu ya. Kemudian bagaimana kita mendampingi ketika ada anak sekolah minggu kita yang mulai terindikasi ya mengalami atau mulai tertular ya. Ya, ini kalau ini lesbi ya, ini klien saya punya konseling 13 tahun ya, telah terlibat. Dia dengan bangga menceritakan dia telah menulari banyak anak sekolah minggu, anak remaja ya, remaja sekolah minggu. Kemudian kita tahu kalau lesbi ya, Skansoni mengatakan remaja itu mulai mengarah pada pilihan orientasi seksualnya kepada sesama jenis, yaitu sesama wanita, ya, mencintai sesama perempuan baik fisik, seksual maupun emosional, bahkan juga spiritual, tapi spiritual yang diartikan oleh mereka sendiri. Kemudian satu lagi, seorang guru sekolah minggu punya orientasi seksual yang menyimpang sebagai gay, dan kedapatan telah merusak beberapa anak sekolah minggu. Ya. Dan Davison dan Neil mengatakan bahwa guru tersebut telah termasuk dalam kategori homoseksual, gay, yang berarti ketertarikan secara psikologis, seksual, sosial dari seorang pria, tentu terhadap pria lain. Ya. Kemudian yang ini kita lihat, seorang suami, ayah 3 orang anak, mulai menjauh dari istrinya, mendekat dengan laki-laki lain. Suami tersebut menyimpang, disebut B-male, ya. Dia bisa B-male, itu laki-laki, ya. Dan sedang berjuang bagaimana keluar dari lingkaran tersebut. Itu pun salah satu dari klien saya. Kemudian seorang suami stres berat karena istrinya berselingkuh dengan guru renang anaknya yang adalah seorang ibu juga. Nah, ini disebut dengan BF, female ya, bisex female ya. Satu wanita dia bisa hubungan dengan wanita tapi juga dengan pria. Kemudian ya, ini kebetulan saya cerita sedikit waktu di Manado, pulang kampung, lagi jalan-jalan di pinggir pantai, tahu-tahu dicolek oleh seseorang, dan dia mengajak, "Om, main yuk, Om." Nah, saya melihat dia dan saya katakan, "Main apa?" Setelah saya perhatikan wajahnya mirip Madonna, tapi ketika saya lihat betis seperti Maradona. Jadi itu apa namanya, dia punya kelainan ya. Kemudian kita lihat ini ada beberapa, barangkali saya lewat saja, itu yang namanya nah ini gerakan masif
ya di seluruh dunia. Ya, mereka punya gerakan yang itu luar biasa dan sampai ke Indonesia, ya. Sampai di Indonesia nih gerakan mereka. Pada waktu mereka adakan beberapa waktu yang lalu ya, saya lihat barangkali, oh saya tidak tahu. Beberapa waktu yang lalu di Indonesia juga mereka ada gerakan. Nah, mungkin saya singkat saja tentang perkembangan LGBT. Menurut American Psychology Association, ya mereka saya melihat dari pertama DSM-1, itu tahun 52, homoseks dianggap oleh APA sebagai bentuk gangguan kepribadian, sosiopat, dan merupakan gerakan terlarang pada waktu itu. Kemudian kita lihat tahun 8, DSM-2, homoseks diturunkan bukan lagi sebagai gangguan kepribadian, tapi mereka menyebut sebagai penyimpangan seksual. Dan tentu melalui perdebatan yang panjang. Ya. Kemudian DSM-3, ya tahun 69, ya terjadi kerusuhan berdarah karena di New York, karena para gay dan aktivisnya melawan polisi karena polisi hendak menutup markas mereka. Ini tahun 69. Tapi ini markas mereka. Dan ketika tahun 73, DSM-3, homoseks disebut sebagai gangguan seksual tetapi tidak spesifik. Dan DSM-4 menghapus homoseks sebagai gangguan. Sesuai hasil pemilihan suara dengan konferensi yang cukup alot, 58% menyetujui, 42% menolak. Artinya homoseksual dianggap sebagai perilaku yang normal. Dan sekarang sudah lihat, bukan polisi yang menangkap mereka, tapi polisi ditangkap oleh mereka untuk digoda. Dan ini perkembangannya itu luar biasa. Ya, ini dulu dan sekarang berubah. Bahkan sekarang polisi ikut mensosialisasikan LGBT ini, ya. Dan tahun 2000 APA mendukung homoseksual dan menentang semua jenis pengobatan konseling yang mencoba mengubah orientasi seksual mereka. Artinya APA sudah sangat mendukung dan melarang kita untuk konseling, ya. Baik, dan 2005 APA mendukung pernikahan sesama jenis, bahkan mengizinkan mengadopsi anak. Ya, mereka bisa adopsi anak dan diizinkan oleh APA. Ya, gerakan di Indonesia, ya kita tahu dulu pernah marak ini, ya. Kemudian pada 2015 ya mereka ada gerakan untuk merayakan LGBT di Indonesia. Sikap psikologi ya terhadap LGBT, menerima dan mendukung. Ya, Magnus Hirschfeld menegaskan bahwa homoseksual adalah bawaan. Ya, kemudian Kinsey, kita kenal dia seorang peneliti, mengatakan bahwa 8-10% laki-laki dan 2-6% perempuan berada pada eksklusif homosexual behavior. Ya, nah ini gambar ini di sebelah kanan ini, ya 5-6. Dan masa itu 4% laki-laki dan 1-3% perempuan dimulai pada usia puber. Jadi perhatikan baik-baik, usia puber itu puber awal, itu beberapa klien saya itu 12 dan 13 tahun mulai mengalami penyimpangan. Ya. Kemudian, nah ini saya senang, ini dosen saya ini, Pak Sarlito almarhum, menentang semua jenis gerakan LGBT. Bahkan dikatakan sebagai organized crime yang secara masif sedang menularkan sebuah penyakit. Mereka bergerilya di kampus-kampus, ke kos-kos, dengan sasaran mendorong pranata hukum agar eksistensi mereka sah secara legal. Ya. Dan ini yang tidak disetujui oleh beberapa psikolog. Ya. Namun tentu
Tidak dimaksudkan untuk membenci perilakunya, ya. Bukan tidak membenci orangnya. Orangnya kita sangat menghargai, tetapi perilakunya yang tentu menjadi perhatian buat kita, begitu, ya. Mereka perlu dirangkul dengan kasih sayang guna meluruskan mereka, ya. Walaupun tadi apa bilang tidak boleh, ya, tapi rupanya masih beberapa orang sekuler di negeri ini masih punya harapan bahwa mereka bisa ditolong, ya. Oke, sikap kita, ya, kita menolak karena beberapa alasan. Yang pertama, dari alasan spiritual. Tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ini firman Tuhan bilang, ya. Dan kalau kita lihat dari awal, memang secara rohani Alkitabiah itu dikatakan bahwa Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai dengan 27 bahwa Allah menciptakan laki-laki dan perempuan yang segambar dengan Allah, ya. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Jadi Allah menciptakan laki-laki dan perempuan. Tidak ada di antaranya. Dan konsekuensi psikologis, ya, ini saya mengutip dari beberapa penjelasan yang mengatakan Antis Dale dan teman-teman mengatakan bahwa lesbi dan gay yang beragama Kristen yang tergolong dystonik sering mengalami rasa bersalah, kecemasan, depresi, dan bahkan bunuh diri. Kemudian ada antisosial, ya. Jadi memang mereka perlu ditolong, ya, karena dengan penyimpangan mereka, ya. Kemudian berbagai macam penyakit dari aspek fisik, ya, penyakit kelamin, ya, kita tahu HIV/AIDS, ya. Dan mayoritas pengidap HIV/AIDS di Jabar, Jawa Barat, itu karena LGBT, ya. Oke, sekarang bagaimana kiat mendeteksi dini? Satu, ya, berkeinginan kuat menjadi anggota gender lawan jenisnya, berkeyakinan bahwa ia memiliki identitas gender lawan jenisnya. Ya, kadang-kadang mereka punya keinginan yang kuat untuk memiliki gender kelamin yang sama dengan mereka, jenis kelamin dengan ketika mereka melihat ada seseorang yang sama jenis, kemudian dia begitu tertarik. Misalnya ada satu klien saya, dia tertarik dengan gurunya sejak kelas 4 SD. Yang anak ini wanita, tapi dia tertarik sangat kuat. Dia tertarik dengan guru SD-nya. Kemudian bisa juga memilih pakaian baju sesuai dengan stereotip gender lawan jenisnya, ya. Kemudian berfantasi menjadi gender lawan jenisnya atau melakukan permainan yang dianggap sebagai permainan gender lawan jenisnya, ya. Memang kalau kita lihat ini lawan jenisnya, kalau dia laki atau perempuan, ya. Kemudian berbagai macam keinginan kuat mempunyai teman bermain dengan gender lawan jenis, di mana biasanya pada usia anak-anak lebih tertarik untuk mempunyai teman bermain dari gender yang sama. Pada umumnya, pada gender yang sama. Tapi sejak dini, pada usia dini, mereka mulai dengan gender yang berbeda, ya. Karena menurut penelitian, biasanya anak-anak itu tertarik dengan sesama teman bermain, cewek laki sama laki, perempuan dengan perempuan. Tapi sejak dini, anak 2 tahun dia mulai tertarik dengan yang berbeda gender. Bahkan ada klien saya sejak anak-anak masih 3 tahun
dia sudah mempermainkan alat kelaminnya dengan menggunakan sesuatu begitu ya. Masih kecil ya, terlalu kecil. Ya. Dan pada remaja dan orang dewasa dapat diidentifikasikan bahwa mereka berharap menjadi sosok lawan jenisnya, berharap untuk bisa hidup sebagai anggota dari gender lawan jenisnya. Ya, jadi ada perubahan dari anak sampai pada waktu remaja mereka mulai berubah, yaitu biasanya usia 13 tahun terjadi perubahan. Kemudian mempunyai keinginan berpartisipasi dalam aktivitas permainan yang sesuai dengan stereotip lawan jenisnya. Perasaan yang kuat dan menetap ketidaknyamanan pada gender anatominya sendiri atau tingkah lakunya yang sesuai dengan stereotip dari gendernya. Tidak terdapat kondisi interseks ya menyebabkan kecemasan yang serius atau mempengaruhi pekerjaan atau sosialisasi atau yang lainnya. Gangguan identitas gender dapat berakhir pada remaja ketika anak-anak mulai dapat menerima identitas gender, tetapi juga dapat berlangsung sampai remaja bahkan hingga dewasa. Ini untuk observasi kita. Tapi ada beberapa cara lain untuk kita mengidentifikasi ya. Nah ini bentar saya turun. Kriteria gangguan identitas gender. Identitas yang kuat dan menetap terhadap lawan jenis pada anak-anak terdapat 4 atau lebih ciri. Pertama, berulang kali menyatakan keinginan untuk menjadi atau memaksakan bahwa ia adalah lawan jenisnya. Kemudian barangkali ini yang saya saya loncat saja. Mengapa saya perlu kita memperhatikan ini pada saat dia mengalami pelecehan? Karena biasanya korban pelecehan dia akan berulang untuk lakukan kepada orang lain. Jadi kita juga perlu deteksi ya apakah dia mengalami pelecehan seksual ya. Karena kebanyakan para pelaku atau korban ini para pelaku dimulai dari korban. Kemudian dia menjadi pelaku dalam di waktu kemudian. Ya, oleh karena itu kita perlu perhatikan anak usia 3 sampai 11 tahun suka ngompol, gangguan tidur, mimpi buruk, nafsu makan berkurang. Kemudian takut ditinggal sendirian. Ya, atau ditinggal dengan orang yang pernah menemani, bisa stres, depresi, atau berpura-pura melakukan hubungan seks dengan boneka. Ada banyak kita mendengar, ada pertanyaan ibu-ibu ya, bagaimana anak-anak yang mengalami seperti ini, lakukan seperti ini ya. Kemudian ada anak yang mengalami kebingungan, ada masalah emosi, hilang kepercayaan terhadap orang dewasa ya, janji-janji orang dewasa, dan dampak secara khusus terhadap fisik yaitu psikosomatis, kemudian performance syndrome, pasif dependent, dan gangguan-gangguan kepribadian lainnya. Ada yang barangkali bisa dicoba ya, ini melalui gambar ya. Ini seorang anak usia 12 tahun disuruh menggambar orang dengan jenis kelamin yang berbeda. Nah, dia gambar seperti ini. Dan bentuk gambar ini, dia disuruh gambar, dia anak laki-laki, tapi disuruh gambar perempuan. Ya. Dan kalau saudara lihat model seperti ini, ya, bagian ini bokong ya,
Dan itu ada indikasi, ya. Belum pasti, tapi ada indikasi untuk bisa ditelusuri, ya. Ada juga anak yang gambar seperti ini. Ini anak 12 tahun, anak perempuan, dia gambar seperti ini. Ya. Dan lihat atas rambutnya, kemudian mata, dan bahu, leher. Ya. Perempuan usia 12 tahun disuruh menggambar orang dengan jenis kelamin yang berbeda. Ya, ada garis di sini, ketidakmampuan untuk mengidentifikasi dirinya. Kemudian kita bisa, ini anak laki-laki usia 9 tahun disuruh menggambar seorang laki-laki. Dan sudah lihat, ketika dia menggambar, di bahu ini menonjol, ya, kemudian matanya menonjol, kemudian badannya tidak ada. Dan ini mengindikasikan ada problem dengan dirinya, ya, berkaitan dengan jenis kelamin, ya. Nah, dari indikator ini kita bisa telusuri lebih jauh, melihat kemungkinan besar kalau anak sudah 9 tahun gambar seperti ini, ada kemungkinan besar dia mengalami penyimpangan. Apakah dia korban atau dia sudah mulai menjadi pelaku? Ya, perlu ditelusuri lebih jauh, ya. Kemudian, ya, gambar pohon. Ini juga, ya, pohon yang berbatang, dan dia gambar seperti ini, dan ada sesuatu yang gelombang-gelombang ini. Ini menunjukkan pernah mengalami abuse, pernah mengalami pelecehan, dan di sini ada cabang yang patah, ya. Jadi kemungkinan krisis ini dia mengalami krisis pada usia anak. Dan gambar ini dia mengalami krisis usia anak dengan orang tua meninggal, kemudian ditinggal dengan om, dan omnya yang melakukan pelecehan, ya. Oke, sekarang bagaimana kita melakukan pendampingan bagi mereka, baik yang berpotensi maupun terdeteksi, ya. Tadi saya sudah katakan, memang apa itu mengatakan tidak mungkin mereka berubah, ya. Tapi menurut penelitian, ya, mereka, ini Dr. Robert Spitzer menjelaskan bahwa sebenarnya bisa tertolong, ya. Spitzer dia seorang non-Kristen, tapi dia berhasil membuktikan bahwa seorang homoseksual dapat ditolong untuk menjadi heteroseksual. Temuannya diterbitkan pada tahun 2001 yang menyatakan bahwa dari 200 pria dan wanita yang homoseks, ternyata 66% gay dan 44% lesbi telah menjadi hubungan heteroseksual, telah menjalin hubungan heteroseksual yang penuh kasih, tetapi ditutupi oleh apa? Jadi artinya ada bukti mereka bisa ditolong kalau sudah jadi korban, begitu, ya. Oke, kemudian kita lihat bahwa dalam langkah-langkah mendampingi mereka, yang pertama memang kita harus tahu penyebabnya apa. Dengan penelitian yang tentu bisa lewat wawancara, atau yang memahami testing kita bisa evaluasi lewat gambar. Ya, kemudian kita lihat pada umumnya ini keluarga, ya. Kalau genetika, barangkali kalau mereka meneliti bahwa genetika tidak membawa hormon seperti kebanyakan diduga, ya. Tetapi lebih banyak pada faktor keluarga, ya, dan sosial. Tadi saya bilang ada abuse, ya, sexual abuse, ya. Kemudian ini
bukan faktor genetika. Ini ada beberapa penelitian mereka membuktikan bahwa homoseks baik lesbi maupun gay bukan karena bawaan genetika atau ketidakseimbangan hormonal, sehingga untuk mengubah orientasi hormon perlu melalui suntikan hormon. Ya, mereka membuktikan bahwa bukan genetika. Ya, tetapi proses dari keluarga, lebih banyak faktor keluarga. Kurang lebih 83% faktor keluarga yang menyebabkan penyimpangan tersebut. Ya. Ya, kemudian mengapa saya tekankan pada 83% keluarga? Karena dalam beberapa penelitian membuktikan bahwa 81% anak yang mengidap salah satunya, apakah lesbi atau gay atau transgender atau bisex, 81% ibu yang dominan. 67% ibu yang overprotective. 66% terlalu memfavoritkan anak dengan gender tertentu, ya. Dan 87% ayah kurang waktu dengan anak. Dan 79% ayah yang melukai hati anak. Ditambahkan oleh Nicole bahwa terbentuknya homo disebabkan oleh terlalu intimnya anak laki-laki dengan ibunya, terlalu merasa dimiliki dan didominasi oleh ibunya. Ya, jadi faktor orang tua di sini. Sedangkan terjadinya lesbi disebabkan oleh ayah yang melukai hati anak wanita, bermusuhan dengan ayah, tidak memiliki komunikasi yang baik dengan ayahnya. John Powell membuktikan bahwa rasa takut terhadap individu hetero disebabkan oleh identifikasi figur ibu dan identifikasi figur ayah kurang. Ya, jadi ini faktor orang tua penting sekali. Terbukti dalam beberapa wawancara, ya, mereka mengakui dominasi ibu dan kelemahan atau kekerasan dari seorang ayah, ya, itu sudah terbukti dalam empiris pengalaman, ya. Kemudian ya, perubahan sikap ayah dan ibu, barangkali ini kita sudah paham ini, ya. Jadi waktu tinggal 5 menit. Jadi kita tahu Efesus pasal 6 ayat 4. Di sana dikatakan bahwa ayah berperan untuk mendidik anak, bukan melukai hati anak. Ya. Kemudian identifikasi anak wanita dengan ibunya. Anak wanita tidak melihat figur ibu. Ya. Kemudian ibu melukai anak wanita. Ya, dan seterusnya. Kemudian ayah perlu berperan sebagai kepala keluarga. Dan apabila anak tidak dapat identifikasi diri dengan ayah dan ibu, maka anak akan merasa kurang aman emosi, kurang dikasihi, dan rendah diri. Dan inilah sasaran pencari mangsa. Saya sebut, ya, pencari mangsa. Kalau mereka sudah lihat ada anak-anak yang kurang aman emosi, ya. Kemudian saya lewat saja ini. Nah, ini kita harus menolong mereka. Yang pertama, ini sensasi apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar, apa yang mereka rasakan, itu ditangkap oleh sense, masuk ke otak, memori. Jadi kalau mereka lihat, mereka rasa orang tua ribut terus dan ayah tidak berperan, atau ibu terlalu overproteksi, atau ibu tidak berperan, itu masuk memori. Nah, memori ini yang mulai bekerja, kemudian yang terdiam dalam menjadi persepsi. Persepsi mereka tentang laki-laki, kalau anak laki-laki, persepsi mereka tentang wanita,
mengalami kekacauan, akhirnya senang dengan sesama laki-laki. Begitu juga wanita, ada persepsi yang salah karena memasukkan ke dalam memori mereka yang salah. Nah, kemudian timbul aksi LGBT. Nah, sekarang kita menolong mereka dengan melihat ke belakang apa yang dimasukkan oleh orang tua, keluarga, orang terdekat ya, masuk ke dalam memori mereka. Untuk tentu kita ingin menolong mereka yang mengalami korban LGBT. Bisa dengan dua bentuk, satu bentuk preventif, satu bentuk kuratif. Kalau preventif lebih banyak pengajaran. Kalau kuratif biasanya sudah terdampak ya. Mereka yang sudah menjadi pelaku, kita ini namanya bentuk kuratif ya. Dan mungkin sebentar lagi, dikit lagi, tindakan preventif. Orang tua, ini tanggung jawab orang tua. Perlu menegaskan bahwa Allah menciptakan manusia laki-laki dan perempuan. Tadi saya sudah baca ayatnya. Kemudian Allah menciptakan lembaga pernikahan di mana seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Ya, Kejadian 2:24-25, Matius 19. Terjadilah yang disebut dengan satu daging, one flesh, ya. Hanya one flesh, hanya dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kalau ini namanya one soul relationship, relasi satu jiwa. Satu jiwa bisa seorang laki-laki dengan seorang laki-laki menjadi, ya kita ingat Yonatan dan Daud, mereka saling mengasihi satu sama yang lain, bukan physical, tetapi jiwa atau soul ya. Sama juga kalau tadi laki-laki, ini perempuan, ada relasi ya, satu jiwa dengan seorang perempuan dan perempuan lain menjadi teman yang akrab, bukan physical ya. Kemudian ya, tindakan kuratif berbentuk pemulihan. Nah, pemulihan orang kita perlu mendorong untuk tentu bertobat karena itu menyalahi aturan Allah, maka itu dosa dan mereka perlu kembali kepada jalan yang benar dengan tentu kita menyampaikan firman Tuhan dan Kristus ya, melalui doa. Kita sudah tahu ini ya dalam pemulihannya, dan kemudian sikap konselor kita, sikap guru, bagaimana dia butuh untuk didengar. Biarkan dia menceritakan pengalamannya dan kita guru untuk sementara kita mendengarkan, dan jangan juga terlalu bereaksi ketika ia mengatakan bahwa ia gay atau lesbi atau bi ya. Jangan langsung kita apa, kemudian kita reaksi yang berlebihan. Biarkan dia dulu menceritakan. Kemudian hargai dia sebagai individu yang membutuhkan pertolongan. Pisahkan dia sebagai individu dan perilakunya. Ya, pusatkan pada individunya dan tunjukkan bahwa harapan dia bahwa ia mampu berubah. Ya. Kemudian kita evaluasi perilakunya. LGBT adalah dosa dan kata Tuhan, ini tentu bukan kata saya. Ya, kita mulai berbicara untuk memperbaiki, mengoreksi perilaku dia. Dan tekankan bahwa yang salah bukan dia secara individu, melainkan tindakannya. Jelaskan aspek-aspek positif mengenai kehidupan yang sesuai dengan standar Tuhan. Ya. Dan tunjukkan aspek negatif sebagai konsekuensi. Tadi saya katakan bahwa seorang homoseks atau bi atau transgender, ya, bahwa jelaskan bahwa Tuhan Yesus datang untuk menyelesaikan dosa, termasuk dosa LGBT. Dan saya yakin teman-teman yang di jaringan pelayanan anak sudah paham ini ya, untuk memberitakan tentang Yesus ya. Dan buat perencanaan, tunjukkan bahwa untuk menyelesaikan perilaku LGBT secara total, dia harus belajar bagaimana hidup dalam gaya hidup yang baru di dalam Tuhan Yesus. Dengan doa, belajar firman, baik pribadi maupun kelompok. Ya. Kemudian
tegaskan bahwa dia harus berhenti bergabung dengan kelompok yang lama. Nah ini yang mereka punya lambang ini ya di tangan mereka itu. Dan berdoa terus agar Roh Kudus menuntun dia untuk membangun kembali hidupnya secara baru ya. Jangan kita izinkan dia menyendiri, tetapi libatkan dia dalam kelompok yang saling membangun, misalnya remaja gereja atau pemuda gereja, dan biasakan membaca, menghafal firman Tuhan ya. Oke, barangkali saya sampai di sini. Ya, memang masih ada beberapa, tapi saya yakin ini kita sudah tahu ya, bahwa kita menolong mereka untuk bawa mereka membangun relasi dengan Tuhan. Pikiran mereka kita menolong mereka supaya mereka pikiran mereka menjadi baru. Ya, saya sampai di sini, Ibu Yeni. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Pak Rudi untuk pemaparan yang disampaikan sangat menarik. Mari kita berikan reaction atas apa yang sudah disampaikan oleh Pak Rudi. Dan saat ini yang mengikuti Sapa ada 118, menjadi bukti bahwa memang pokok bahasan kita ini diperlukan oleh kakak-kakak layan yang secara langsung setiap minggunya, bahkan satu minggu bisa 2 kali, langsung melayani anak-anak. Terima kasih Pak Rudi. Baik, teman-teman, sebelum kita masuk kepada tanya jawab, saya ingin menyampaikan bahwa materi tidak akan dibagikan kepada peserta, itu adalah keputusan dari Sapa sejak awal. Kalau kakak-kakak ingin memperdalam lagi, silahkan untuk menyimak ulang di YouTube yang akan di-share oleh Kak Nestor. Jadi ada sahabat pegiat anak ya. Kemudian kalau melihat antusiasme para peserta malam hari ini, ada kemungkinan kita akan memperpanjang lagi, dalam arti mungkin topik ini akan kita sambung dalam pertemuan di Sapa berikutnya. Kemungkinan adalah minggu ke-4 bulan September, karena minggu kedua ada tema yang sudah dipersiapkan. Baik, kita akan masuk kepada sharing dari Kak Dewi ya. Ini nampaknya sepele, tapi saya kira menjadi sesuatu yang penting sekarang ini. Apalagi Kak Dewi pada kali ini merupakan salah satu public figure ya di salah satu sinode untuk pelayan anak. Jadi Kak Dewi ini ceritanya punya payung, Pak Rudi. Oh Nah, ya. payungnya itu adalah pelangi ya, warna-warni. Oh, Kira-kira dengan posisi Kak Dewi yang juga dikenal oleh satu sinode, terutama GKII sebagai public figure pelayan anak, apakah tetap boleh menggunakan payung itu ataukah mungkin disimpan saja biar aman? Karena kalau menggunakan mungkin bisa dicap, di labeling sebagai menyetujui atau mengkampanyekan. Kira-kira bagaimana pendapat Bapak? iya. Ya, memang dalam eh, cara apa saja mereka akan memberikan dukungan kalau kita juga menggunakan simbol-simbol mereka, pasti mereka menduga kita ikut menyosialisasikan apa namanya gerakan mereka ya, movement mereka, dan tentu dengan eh, kita menyatakan bahwa kita tidak menerima hal itu, maka semua lambang-lambang ada memang tidak mengerti ya. Saya lihat ada anak muda pakai gelang mereka. Karena mereka beli katanya ke Bangkok ya, di Thailand mereka beli, mereka lihat bagus gitu. Tapi setelah saya bicara dengan mereka ya, itu sebaiknya eh, jangan pakai gitu, walaupun hanya hiasan. Tapi kalau salah, nanti kita akan jadi sasaran mereka. Kalau kita anak muda, nanti mereka akan gunakan berbagai cara untuk mendekati kita. Ya, enggak enak juga kan kita mana-mana dibuntuti mereka, dan ya dan berusaha mereka mencoba menggoda. Jangankan pakai lambang apa. Saya misalnya pakai kaos ya, kaos yang segi apa V.
bentuk V. Ternyata kaos bentuk V juga adalah apa namanya ya, pola mereka, cara mereka, dan saya digoda terus terang. Saya digoda, mereka pikir saya pelaku, saya juga interest, saya mendukung mereka. Ya, walaupun bagi saya itu hanya kaos dibeli aja di toko, pakai yang V itu. Ternyata V itu punya apa namanya, identitas, salah satu identitas mereka juga untuk peminat atau kelompok mereka begitu. Ya, mungkin itu dari saya, Bu Yani. Ya, Baik, saya terima pernah, kasih maaf, Kak saya juga Ines. pernah di gereja. Topiknya ini, tapi pada waktu mereka nari, yang nari di gereja di depan itu, ini warna-warni, warna pelangi. Dan setelah saya bicara, mereka baru tahu ternyata warna ini itulah yang menjadi apa namanya, ini mereka begitu ya, lambang mereka begitu. Ya, Ya, karena memang warnanya menarik ya Pak ya, menarik, Mejiku menarik, Hibiniu. betul, betul. Kalau digunakan itu bagus, apalagi anak-anak dengan warna-warni yang ngejreng-ngejreng gitu suka ya. Oke, kata Kak Nestor dimuseumkan saja Kak Dewi ya. Iya, iya, Baik, terima kita kasih Kak akan Egi. masuk kepada pertanyaan selanjutnya dari Kak Jenry Sonda. Eh, oh maaf Kak Enji dulu ya. Meskipun sebenarnya ini tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Rudi, namun mungkin ada baiknya dengan singkat diulangi lagi. Yang dimaksud penyebab dari LGBT itu bisa karena bawaan. Apakah faktor hormonal, apakah korban kekerasan seksual sehingga bisa berpotensi, dan apakah pola asuh. Tadi sudah dijelaskan ya Pak, bolehkah diulang singkat saja Pak? Iya, menurut beberapa penelitian yang evangelical ya, yang Injili, mereka memperkuat bahwa ini bukan bawaan genetika, tetapi ada lebih banyak kepada faktor pembelajaran. Baik pembelajaran ketika anak itu sebagai janin di kandungan, dia mulai belajar bagaimana dia menangkap emosi ibunya, kemudian dia mulai merasa apa yang terjadi di dalam ibunya sekaligus dengan ayahnya. Kemudian ketika dia keluar usia batita, bawah 3 tahun, nah dia mulai keluar dengan potensi. Ya, kalau misalnya ada indikasi bahwa mamanya misalnya eh, tidak menerima anak ini, atau ada penolakan dari dalam, ya. Misalnya, jangankan ditolak, keinginan saja suami istri. Mereka menginginkan bahwa yang lahir ini anak laki-laki. Karena anak pertama itu mereka pada umumnya kita mau penerus generasi jadi anak laki-laki. Ternyata yang keluar itu perempuan. Nah, mereka mulai marah-marah. Kenapa dulu katanya cowok? Oh, rupanya pada waktu USG itu tidak kelihatan jelas, tersembunyi katanya kelaminnya. Jadi seperti itu. Akhirnya perlakuan orang tua memperlakukan anak perempuan ini seperti anak laki-laki, ya. Jadi sudah ada penolakan, kemudian perlakuan seterusnya itu lebih banyak memperlakukan anak perempuan ini sebagai anak cowok atau anak laki-laki begitu. Jadi eh, saya setuju dengan beberapa penelitian yang mengatakan itu bukan genetika. Kalaupun terjadi apa namanya, perubahan hormonal, maksud saya eh, pada waktu dia lahir, ya ini yang terjadi dengan beberapa waktu yang tentara itu, yang ya tentara ya, dan Ya, tim poli. ya siapa namanya itu, saya lupa itu, karena sebenarnya dia punya dia laki-laki ya, tetapi
penampilannya seperti perempuan, atau sebaliknya, dia perempuan tapi penampilannya sebagai laki-laki. Dan pemeriksaan lab ini harus memang betul-betul ketat untuk mengembalikan kepada yang sebenarnya, ya. Jadi barangkali lebih banyak prosentasi tadi saya sudah jelaskan itu ya, lebih banyak adalah faktor pembelajaran di dalam keluarga, termasuk di sana pola asuh, ya. Dan nah kita guru-guru sekolah minggu berhadapan dengan banyak anak yang eh, dari keluarga yang disfungsi, keluarga yang tidak berfungsi baik, ya. Oke, itu lebih banyak ke arah sana, Yen. Baik, terima kasih Pak. Sangat jelas ya jawabannya. Untuk pertanyaan-pertanyaan yang tadi sudah dipaparkan oleh Pak Rudi jawabannya, saya akan melewati ya kakak-kakak karena waktu kita terbatas. Nanti juga kami memberikan kesempatan jikalau ada di antara para kakak layan ingin menyampaikan pertanyaan secara langsung. Nah, berikutnya ada Kak Gita. Tadi Pak Rudi juga menjelaskan tentang analisis identitas ya melalui gambar. Lalu ada gambar-gambar yang mengarah kepada identitas yang tidak seharusnya. Ini yang normal seperti apa? Nah, untuk soal gambar menggambar ini, mungkin kita akan berikan waktu khusus ya Pak ya di Ya, satu sesi karena memang cukup menarik juga ya. Saya adalah muridnya Pak Rudi dan saya juga senang dengan eh, apa namanya salah satu metode ya yang digunakan untuk mengkonseling seseorang atau seorang anak melalui metode ini. Jadi kita simpan dulu ya kakak-kakak ya. Nah, berikutnya dari Kak Claudia. Kak Claudia, pertanyaannya adalah apakah LGBTQ bisa berkembang dari teori psikoanalisis, Pak? Dan apakah memang ini dikarenakan kebutuhan yang belum terpenuhi? Silakan, Pak. iya. Kalau kita menggunakan pendekatan psikoanalisa, ya memang itu terbukti bahwa sebagian besar karena eh, terhambatnya pemenuhan kebutuhan anak, ya. Misalnya dia membutuhkan security, keamanan, tetapi di keluarga ribut terus dan lebih banyak kalau dia anak laki, maaf untuk ibu-ibu ya, maaf ya, kalau dia anak laki-laki itu ibu-ibu hati-hati sekali dalam berkata, tutur kata, dan memperlakukan dia, kemudian hindari konflik yang di antara suami istri atau ayah ibu yang kadang-kadang kita merasa ini penyebab, dia sebagai penyebab gitu. Kemudian ibunya mulai menunjukkan uh, otoriternya, ya. Tadi saya sudah katakan bahwa kebanyakan anak laki-laki itu disebabkan oleh ibu yang terlalu otoriter, ya, sehingga bapaknya tidak diberi kesempatan untuk berperan. Lebih banyak kalau kasus seperti ini, saya meminta ibunya mundur dulu. Kalau dia anak cowok ya, ibunya mundur, bapaknya maju, ya. Meskipun sesibuk-sibuk apapun bapaknya, tapi namanya anak, walaupun quality time ya, tidak 24 jam, tapi 3-4 jam saja dalam seminggu, kalau itu berkualitas, dia akan identifikasi dia dengan bapaknya akan mengarah ke sana. Karena ibunya yang kalau ibunya yang lebih berperan, bapaknya loss, itu yang dimasukkan tadi dengan terhambatnya pemenuhan kebutuhan anak. Kasih sayang, perhatian, dia tidak dapat dari orang tua. Yang ada adalah marah-marah. Ya, kalau ada gejala dikit, marah diperbesar. Bahkan saya menemukan ada satu korban, dia sudah menjadi pelaku, ya. Setelah saya evaluasi ternyata dia banyak dikuasai oleh ibunya.
Bahkan ibunya dia memperlihatkan saya bagaimana kupingnya yang setiap kali ibunya marah, kupingnya dijewer, bukan cuma jewer puter gitu, sampai berdarah-darah gitu. Ibunya, ya. Sampai dia mahasiswa, dia tidak bisa bergaul dengan hetero. Dia anak laki-laki yang bahkan sampai sarjana, dia sulit untuk bergaul karena ada begitu banyak aturan dari mamanya yang terlalu otoriter. Nah, ini yang dimaksudkan tadi oleh Kak Claudia, bahwa terhambatnya kebutuhan kasih sayang, perhatian dari seorang ayah, tetapi didominasi oleh seorang ibu. Ya. Dan biasanya ibu-ibu, ya ibu itu ya, saya nak bilang ibu yang di sini, biasanya ibu itu lebih banyak bereaksi kalau anak buat kesalahan. Tapi ketika anak berbuat sesuatu yang positif, tidak pernah diberi apresiasi. Nah, itu tidak fair. Nah, disitulah anak mulai menilai bahwa mamanya sadis, mamanya kejam, dan akhirnya dia labeling semua wanita. Semua wanita mirip mama saya. Dan akhirnya dia tidak senang dengan wanita. Dia senang dengan sesama. Begitu. Nah, itu mungkin untuk Kak Claudia. Ya. Ya, menarik sekali ya, Pak. Berarti pola asuh dan lingkungan, terutama keluarga sebagai lingkungan pertama, memegang peranan yang sangat penting untuk pembentukan anak ya, Pak. Dan Betul. ini dimulai sejak dini. Tadi Bapak menyebutkan umur 3 tahun sudah mulai terbentuk ya. Terutama juga saya dan para mama di sini, para ibu, tentu ini merupakan pesan penting agar masing-masing kami bisa menempatkan diri, masing-masing kita sebagai seorang ibu bisa menempatkan diri, peran kita sejauh mana, karena itu juga akan sangat berdampak bagi putra-putri kita. Nah, selanjutnya ini dari Kak Dewi lagi ya, Pak. Bagaimana tentang seseorang, ini yang contohnya adalah perempuan berusia remaja 12 sampai 14 memiliki potongan rambut yang persis dengan rambut laki-laki. Mungkin juga gayanya tomboy kali ya. Jadi pakai celana dan lain sebagainya. Saya juga pernah mengenal seseorang yang pada waktu STM ngambilnya itu jurusan listrik, Pak. Jadi suka panjat-panjat gitu ya. Tapi memang juga senang sekali memasak. Boleh silakan ditanggapi, Pak. Ya, ini anak wanita, tapi senang berpakaian tomboy, potongan rambutnya pendek gitu ya, dan tidak selalu ya, tidak selalu teridentifikasi dia masuk LGBT, tidak selalu. Ya, tapi kalau misalnya memang dia senang dengan hal itu, indikasi awal untuk coba kita telusuri dengan observasi. Observasi kita, kalau tadi gambar itu namanya proyektif ya. Dia memproyeksikan. Kalau observasi itu objektif. Objektif. Jadi kita observasi dulu bagaimana pergaulan dia. Satu. Kan tadi ada ciri-ciri. Kemudian kalau dia memang anak SMP, bagaimana pergaulan dia dengan teman-temannya, bagaimana pelajaran dia, kemudian bagaimana lifestyle dia di rumah, ya. Ya bukan hanya yang keluar, di rumah, ya. Misalnya tadi apakah kalau dia anak wanita tapi suka manjat-manjat, ya biasanya orang orang dari daerah saya, orang di desa itu suka manjat, bukan manjat tebing, manjat pohon kelapa gitu. Manjat pohon ya. Jadi tidak selalu identik dengan dia pelaku atau dia sudah jadi korban. Nah, perlu ditelusuri lebih jauh dengan observasi, dengan tadi saya katakan bagaimana dia pergaulan selanjutnya. Kalau memang terindikasi bahwa teman dia itu ada teman 50-50, ada teman cowok laki-laki, ada teman perempuan. Barangkali tidak masalah ya. Tapi kalau dia anak perempuan, tapi dia lebih senang dengan anak gaul dengan anak laki-laki, ya dia merasa aman dengan anak laki-laki, itu pun perlu kita
teliti lebih jauh. Dia senang, apakah memang dia senang dengan hobinya laki-laki itu, teman-teman itu, atau memang dia mengidentifikasi dirinya sebagai seorang laki-laki. Ya, itu memang harus ada penelusuran lebih jauh ya. Kita tidak boleh langsung menghakimi kalau dia memang ya penampilan kayak tomboy ya. Dan bahkan kita juga harus sertai dia, misalnya guru sekolah minggu ya. Coba kita setelah selesai kelas kita ajak ngobrol dengan dia. Kemudian kalau misalnya dia ngobrolnya memang menunjukkan bahwa ada femininnya ya, itu barangkali hanya penampilannya saja yang dia suka ikut mode ya, modis begitu ya. Tapi memang itu ada indikasi. Mungkin kalau lihat prosentasi lebih besar, indikasi mengarah ke sana. Tapi jangan terlalu cepat kita menghakimi bahwa mereka kelompok itu ya. Mungkin itu dari saya ya, ini. Ya. Baik, terima kasih Pak. Saya ingin membacakan pertanyaan dari Kak Tina dan setelah pertanyaan ini dijawab, saya memberikan kesempatan kepada dua peserta yang ingin menanya langsung ya kepada Pak Rudi. Oke, pertanyaan dari Kak Tina adalah apa yang pertama kali kita lakukan ketika orang yang kita kenal ternyata eh, seseorang yang ada mengarah kepada ini ya, homo atau lesbi dan lain sebagainya. Pertanyaan apa yang harus kita sampaikan agar tidak menyinggung orang tersebut? Silakan, Pak. Ya, mungkin yang pertama jangan langsung bertanya ya. Tetapi kita membangun relasi dulu. Tapi kayaknya tadi sudah kenal ya. Ya, kalau belum kita membangun relasi dulu dengan dia, kemudian walaupun sudah ada informasi dari orang lain bahwa dia itu kelompok itu, apakah L atau G atau B gitu. Nah, tapi jangan langsung kita mengajukan pertanyaan yang meminta klarifikasi dari dia, ya. Lebih baik kita pertama kita membangun relasi dulu dengan dia, hubungan dengan dia. Kemudian kalau dia sudah merasa aman nyaman dengan kita, maka kemudian kita mulai dengan mengajukan pertanyaan yang tentu tidak harus dia menjelaskan. Nah, ini boleh kita ajukan pertanyaan dengan jawaban ya atau tidak, ya atau tidak, ya. Tapi dia akan bertanya, untuk apa kita tanya itu? Jadi kita harus punya tujuan juga. Apakah kita sebagai teman? Kalau kita sebagai teman, kita sharing bahwa kita dengan dia gitu. Tapi kalau kita sebagai guru, itu kan pertanyaannya juga nanti beda karena kita guru, kita mau menyelidiki lebih jauh. Apakah memang betul? Tapi itu kalau memang belum ada kenyataan, belum terbukti dan belum jelas apa memang dia pelaku sudah menjadi pelaku, ya. Kalau misalnya memang ternyata dia sudah ngakui, seperti saya tadi, klien saya itu anak remaja, dia dengan bangga dia mengatakan bahwa saya ini lesbi, gitu. Dan oke, kalau begitu, nah pertanyaan kita, karena kita sudah tahu kan, nah, pertanyaan kita selanjutnya, apakah dia enjoy dengan perilaku itu? Nah, kalau dia enjoy, kemudian kita mulai dia diperhadapkan dengan pertanyaan konfrontir dengan kebenaran firman Tuhan. Kamu orang Kristen, ya? Apakah dengan sikap kamu tadi, dengan kamu merasa enjoy, nah bagaimana kamu menilai dengan diri kamu itu dengan firman Tuhan, gitu? Karena kita sudah tahu, langsung kita perhadapkan, namanya itu pertanyaan konfrontir dengan firman Tuhan. Ya, kalau tadi kan kita masih kumpulkan informasi, ya. Ya, kemudian bisa juga kita ajukan pertanyaan namanya reflektif. Misalnya begini, tadi
kamu bilang kamu sudah punya teman, temannya begini begini, dan disebutkan temannya dia lebih senang dengan teman sesama. Ya, kalau tadi kita langsung perhadapkan dengan firman. Sekarang kita minta supaya dia coba merefleksikan apakah memang betul tadi kamu bilang kamu lebih senang dengan si ini, temannya ini, tapi kamu lebih senang dengan ini, kamu lebih nyaman, kamu lebih enjoy kalau ngomong dengan dia, jalan dengan dia, atau tidur bersama dengan dia. Apakah itu yang kamu maksudkan? Bahwa kamu betul senang dengan dia, walaupun sesama begitu. Jadi dia mencoba menceritakan ulang apa yang dia ceritakan tadi. Bahwa untuk memperkuat, bahwa memang betul-betul saya senang dengan sesama. Nah, tapi pertanyaan kita kan kita bisa ubah begitu. Jangan dengan seperti pertanyaan polisi untuk interogasi. Bisa kita ajukan pertanyaan, kita bisa ajukan pernyataan. Dan misalnya dia menceritakan pengalaman awal saya pada waktu saya terjerumus dengan kelompok ini. Saya merasa sedih karena kepergian ayah saya. Dan itu salah satu penyebab. Ketika dia menceritakan, maka kita perlu menunjukkan empati kepadanya dengan ajukan pernyataan bahwa saya yakin pada saat itu kamu sedang galau, kamu sedang terpuruk, kamu sedang bingung, kamu kosong ya karena ketidakhadiran ayah. Nah, tidak dia perlu jawab karena itu pernyataan saya menunjukkan bahwa itu yang betul terjadi. Ya. Memperkuat apa yang dia ceritakan itu penyebabnya gitu. Nah, jadi kita ajukan pertanyaan, tapi bisa juga kita ajukan pernyataan. Ya. Untuk menunjukkan empati kita bisa ubah pertanyaan dengan pernyataan. Kan bisa saja kalau kita bertanya, bagaimana perasaan kamu pada waktu ayah kamu pergi meninggalkan kamu? Kan kita tanya begitu, tapi karena kita sudah tahu pasti kalau ayahnya pergi, pasti dia sedih. Tidak mungkin dia sukacita. Nah, disitulah kita ganti pertanyaan dengan pernyataan. Nah, memang ini sih butuh latihan ya, butuh latihan. Dan itu untuk pertanyaan, Bu Yani. Ada macam-macam bentuk pertanyaan. Ada clarifying questions, ada reflective questions, ada tadi confronting questions. Ya, itu. Nampaknya perlu dibuka kelas khusus ya Pak ya. Ya, Supaya lebih mendalam ya dan kita lebih siap lagi untuk bisa mendampingi, menolong saudara-saudara atau anak-anak kita yang eh, punya arah ke sana ya. Oke, selanjutnya saya persilahkan teman-teman yang ingin memberikan pertanyaan langsung kepada Pak Rudi. Apakah ada? Kak Ruth Betty Marpaung, boleh kalau bisa on cam Kak? Oh, selamat malam Pak Boleh Rudi. ya. diperkenalkan dulu. Selamat malam Bu Ruth. Ya. Mudah-mudahan masih ingat Pak Rudi ya. Aduh, kayak ini saya maaf, ini masih off cam. Sebentar ya, saya coba ke posisi yang lebih enak. Ya. Baik, ya. Oke, Bisa diperkenalkan dulu dari mana Kak? iya. Saya dengan Ruth. Saya dari Bandung, Kak. Wih, Guru sekolah minggu iya, dan guru TK. kepala sekolah ini. Bukan, Bapak. naik kelas. Iya, mau bertanya Pak Rudi dan Kak Yeni. Jadi sebenarnya pertanyaan saya ini, apakah kalau sampai kita menemui kalau anak-anak mungkin jauh lebih lebih kita bisa kerjasama dengan keluarga lebih dini ya, kalau bisa dideteksi lebih awal mungkin akan lebih mudah ya, karena masih di bawah pengasuhan orang tua atau kita bisa bantu. Nah kalau misalnya sudah remaja atau bahkan sudah lebih yang pra remaja atau ke atas, nah apakah menurut Pak Rudi
sebaiknya langsung di-refer kepada konselor yang sudah Hmm. terbiasa Hmm. menangani LGBT, ataukah kita sebagai seorang awam boleh gitu ya? Karena ini menurut saya lumayan ya Pak Rudi dan Kak Yeni untuk penanganannya gitu. Ya. Itu saja pertanyaannya Pak Rudi. Terima kasih. Terima Langsung, kasih Kak ya. Ruth. Boleh langsung ditanggapi Pak Rudi? Oh ya, Silakan. iya Bu Ruth, makasih pertanyaannya. Memang kalau kita lihat, kita bisa tangani langsung dengan, biasanya kalau kita sudah melihat bahwa anak ini sudah dengan eh, terbuka, dia misalnya sudah menceritakan bahwa Kak, saya ngalami ini. Kemudian kita lihat kayaknya kita mampu, langsung kita intervensi, langsung kita mengarahkan dia pada oke, yang penting kamu sudah mau untuk berubah, ya. Maka kita setiap orang percaya diberi power, ya, kuasa Roh Kudus, kan dibilang setiap orang yang percaya diberi hak bukan hanya untuk menjadi anak-anak Allah, tapi ada kuasa di sana. Jadi kita bisa saja menolong dia. Nah, tapi kalau misalnya ini setelah kita coba dengan pertemuan pertama dengan dia, wah nampaknya ini berat. Nampaknya ini butuh tenaga ahli gitu ya. Maka kita bisa rujuk, ya. Rujuk kepada konselor yang sudah biasa menangani atau boleh dikatakan profesional begitu. Tapi dengan hati-hati, jangan dipimpong. Ya, hati-hatinya begini. Kalau kita sudah melihat bahwa dia bisa untuk dan mau untuk berubah, dan setelah kita lihat penyebabnya itu berat, maka kita perlu tawarkan ke dia, nah atau dek, ya, kalau kakak melihat kamu begini, dan nampaknya kamu butuh eh, penanganan yang lebih serius, lebih dalam oleh seorang profesional. Kita tawarkan ke dia. Kalau dia mau, ya itu lebih bagus. Tapi kalau dia bilang, ya dengan kakak aja lah, gitu kan. Nah, mungkin kita tetap melayani dia dan menggunakan pola tadi yang terakhir. Setelah kita tahu penyebabnya, misalnya salah satu penyebab adalah orang rumah, maka kita menolong dia untuk adakan langkah-langkah pengampunan. Ya, mengampuni orang tua, mengampuni om, karena salah satu om juga termasuk pelaku untuk merusak dia, gitu ya. Semua ampuni, ya, diampuni, walaupun tidak semudah itu, tapi kita berjuang bersama, ya. Nah, barangkali itu, Burut, kalau misalnya kita sudah merasa bahwa namanya butuh pertolongan oleh orang profesional, maka kita merujuk dengan persetujuan dia, ya, kalau dia mau. Karena biasanya orang kalau sudah merasa struck, ya, dengan seorang kakak, dia tidak mau, sebaiknya kakak aja lah, gitu, ya. Oke, itu saya dari Baik. Dian. Makasih Pak. Makasih Ya. Kak Yeni. Baik, terima kasih Kak Ruth. Selanjutnya langsung kepada Kak Minar. Silakan Kak Minar. Kak Minar, apakah mendengar suara saya? Oh ya, silakan. Terima kasih Ibu. Eh, saya Minarulina Pitupulu dari Rantau Prapat. Ya. Terima kasih Pak untuk penjelasannya, sangat memberkati. Nah, pertanyaannya, apakah orang yang dilecehkan oleh orang yang LGBT, baik itu lesbi atau gay, dia bisa menjadi LGBT itu, Pak? Terima kasih, Pak. Ya. Oke, baik Ibu Minar. Menurut penelitian, prosentase terbesar mereka menjadi korban, mereka menjadi pelaku, ya, pelaku aktif, itu biasanya mereka korban dulu, Bu. Pada umumnya, ya. Tidak 100%, tetapi pada umumnya. Saya juga sudah pernah adakan penelitian, dan pada umumnya itu karena mereka korban. Nah, korban itu macam-macam juga, Bu. Ada memang korban
pelecehan langsung, pelecehan seksual, ya, ada korban karena apa namanya ya, tidak mendapatkan apa yang dia butuhkan atau kebutuhan dia terhambat, itu juga korban, Bu. Ya, tapi yang mungkin yang Ibu maksudkan adalah dia tadi Ibu bilang pelecehan. Nah, pelecehan yang dialami oleh seorang anak itu biasanya kalau tidak diselesaikan sejak dia mengalaminya, ya, dan itu berkembang lama bertahun-tahun, maka biasanya dia akan menjadi pemangsa juga. Ya maaf kata pemangsa ya. Dia akan menjadi pelaku juga. Awalnya dia korban, tapi dia menjadi pelaku. Ya. Tapi ada yang namanya begini, Bu. Itu kan sekarang kita kenal ada yang namanya LGBTQ. Q itu sebenarnya questions. Mereka masih bertanya-tanya, apakah saya lesbi? Apakah saya gay? Ya, itu. Jadi mereka yang belum masuk aktif, tapi sudah mulai ada pertanyaan, saya ini apa? Ya. Dan salah satu indikasinya ketika saya menyodorkan daftar isian, yang isi nama saya, tempat tanggal lahir, semua dia isi. Tapi jenis kelamin itu dikosongkan. Saya tanya, kenapa kamu kosongkan? Nah, dia balik tanya, menurut Bapak saya apa? Itu laki apa perempuan begitu. Dia mulai ragu dengan identitasnya. Nah, itu karena dia tadinya korban, Bu Minar. Jadi ada potensi besar bahwa semua korban itu berpotensi juga untuk menjadi pelaku. Ya. Itu menurut penelitian, Bu ya. Oh iya Pak, ya Pak. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih untuk jawaban. Terima kasih banyak Ibu Minar dan Pak Rudi. Ini tentu informasi yang sangat penting untuk kita ketahui bersama ya. Baik, selanjutnya Kak Rita dan setelah itu berakhir pada Kak Ratmi ya, mengingat waktu kita terbatas. Silakan Kak Rita. Ya, terima kasih Kak Yeni. Pak Rudi, ini saya mau tanya. Ya. Kebetulan perkenalkan saya Rita, saya seorang guru sekolah minggu, juga seorang ibu rumah tangga. Ya. Saya mau bertanya, jadi gini Pak, ini memang ada di hadapan saya sendiri. Jadi saya punya seorang anak KS, kami ada KS. Jadi si anak ini laki-laki. Ya. Memang saya lihat dari awal ini anak berbeda gitu. Tapi ibunya cerita bahwa dia itu suka memakai bedak, suka menyukai barang yang berwarna pink, yang dominan itu adalah kesukaan wanita, terus menyukai suka bawa cermin, kalau kemana-mana dia pergi dia suka bawa cermin, jadi dia suka bersolek. Ya. Saya pernah tegur, maksudnya saya sudah pernah peringatkan, maksudnya jangan dibiasakan seperti itu karena dia anak laki-laki gitu, maksudnya kayak hal yang harusnya dilakukan perempuan gitu. Nah sekarang si ibu ini punya komunitas bersama dengan para ibu yang lain, yang notabene anak-anak ibu yang lain ini perempuan gitu. Jadi si anak ini sendiri, dia laki-laki. Jadi saat ibunya ngumpul, otomatis dia akan dibawa dan dia lebih sering bermain sama si anak-anak perempuan ini. Nah, kemudian si anak ini jadi kayak lebih memiliki sifat yang kewanitaan gitu, dari cara berjalannya, cara dia berbicara dengan lembut, jadi dia nggak suka bergabung dengan teman-teman lelakinya. Nah, saya sudah berusaha maksudnya memberitahu secara baik nih. Tapi kan Umur seorang berapa? ibu ini Umur berapa? Umurnya 8 tahun, Pak. 8 tahun. Ya. Nah, tapi si ibunya ini memiliki cara pandang dia sendiri yang dia akan memandang bahwa nanti juga dia pas gedenya berubah gitu, karena katanya pada masa lalu si bapaknya ini menceritakan bahwa dia punya masa lalu yang sulit, jadi dia untuk menghidupi diri dia suka pakai baju cewek terus di pinggir jalan seperti itu. Tapi sekarang dia menikah dan punya anak kok gitu. Jadi itu cara pandang ibunya nih. Nah, menurut Bapak nih apa nih yang harus saya lakukan untuk jangan sampai anaknya itu berlarut-larut gitu Pak? Karena ini tuh kayaknya tuh dilihat itu ya
sementara tuh anak-anak teman-teman yang lain tuh udah ngomong kok si A ini kok kayak cewek ini diajak main bola nggak mau ini seperti itu. Jadi kayak meresahkan menurut saya nih harusnya nih kita sebagai yang melihat dan sebagai teman harus apa nih yang harus kita lakukan atau mengubah cara pandang si ibu ini gitu Pak. Ya, Terima kasih. ya, terima kasih Bu Rita. Ya, langkah pertama yang Ibu perlu lakukan untuk mereka ya kita tentu kalau anak Tuhan kita doakan ya. Kita berdoa untuk pendekatan terhadap ibu ini bagaimana. Nah, setelah kita berdoa, Bu, dorong sekarang sebelum umur 12 tahun, bapaknya perlu berperan lebih aktif. Karena ini anak cowok gitu. Jadi bapaknya yang berperan, ibunya mundur gitu. Nah, mundur dalam artian bukan loss sama sekali tapi sambil monitoring gitu. Bagaimana bapak ini berperan? Jangan ibu ini punya persepsi, ini kan tadi saya bilang perception ya. Setelah sensasi persepsi ibu ini, dia melihat pola. Contoh dengan suaminya ya, yang dulu waktu anak-anak suka pakai baju perempuan, kemudian ternyata dia laki-laki, dia laki-laki begitu kan, dinikmati oleh ibu itulah dia laki-laki, bukan perempuan. Jadi dengan persepsi itu, nah ini yang harus diubah. Jadi ibu dorong dia untuk coba ibu sebaiknya jangan punya persepsi itu. Karena bisa saja pengalaman bapaknya dulu, kemudian ada identifikasi bapak itu dengan bapaknya, sementara sekarang identifikasi diri anak perempuan ini lebih kepada anak laki-laki ini dengan ibunya, bukan bapaknya. Nah sekarang ibunya mundur, bapaknya yang lebih aktif untuk berkomunikasi dengan anak. Pada saat pulang kerja, coba nyapa anak. Anak ini perlu diajak jalan oleh bapaknya. Karena begini, Bu, nanti 12 tahun, 13 tahun, anak itu sudah tidak mau dengan mamanya. Karena identifikasi seksual dia, ya, yang normal, maksud saya yang normal, Bu. Identifikasi seksual anak laki-laki yang normal, 12-13 tahun dia mulai jauh dengan mamanya. Udah mama tidur di sana, aku tidur sendiri. Nah, nah ini tapi, kalau anak ini tetap tidur dengan mamanya, bapaknya tidak berperan, lama-kelamaan dia akan lebih identifikasi seksual dengan ibunya. Jadi intensitas relasi hubungan dengan siapa itu yang akan membentuk dia. Karena selama ini ibu sudahlah, ya bapak sekarang perlu maju gitu. Jadi itu saran saya Bu untuk ibu katakan kepada keluarga ini. Dan pada umumnya kami berhasil istilahnya apa yang kami lakukan untuk ibu mundur, bapak maju. Biasanya cukup berhasil untuk mengubah anak ini, baik kepercayaan dirinya maupun melnya bertumbuh dengan normal, wajar begitu. Ya, tapi jangan tunggu sampai 12 tahun, Bu. Itu. Kalau 12 tahun sudah terlambat. Itu. Ya. Oke, baik itu saja Bu ya. Ya, Bu Yen. Ya, terima kasih Kak Rita. Masih ada satu penanya lagi yang ingin langsung disampaikan yaitu Kak Ratmi. Silahkan Kak, boleh dipersingkat ya pertanyaannya karena sudah 19.30. Terima kasih. Ya, puji Tuhan. Ya. Shalom Pak Rudi. Shalom, puji Tuhan, terima kasih Bu. Malam ini saya mau, kalau yang tadi Pak Rudi paparkan adalah orang yang sudah terkena, yang kita bagaimana cara menangani, seperti itu. Tapi yang saya tanyakan adalah bagaimana kita sebagai pegiat anak untuk membuat kurikulum menanggulangi LGBT di anak-anak dari mulai kelas yang terkecil sampai yang kelas besar. Seperti itu, Pak. Hanya itu pertanyaan saya. Terima kasih. Ya, bagus sekali, Bu. Pertanyaan yang bagus ya. Karena banyak orang kan kalau ngajar sekolah minggu tidak ada kurikulum. Pokoknya ya bagaimana inilah gitu ya.
Pokoknya tiap minggu ada ngajar. Tapi pertanyaan Ibu, boleh sekolah minggu, boleh buat kurikulum sekolah negeri, sekolah umum, apalagi dari SD, Bukan TK, di SD. di sekolah minggu, Pak. Di sekolah minggu itu kan pengajaran kita kalau di sekolah minggu itu kan kita ada kurikulum setiap betul. Ya, betul Bu. Jadi gitu loh. dilengkapi materinya Bu dengan satu itu berkaitan dengan identitas pribadi. Ya, jadi namanya itu pengenalan diri. Ya, pengenalan diri. Mungkin pakai tema menarik siapa saya, begitu. Nah, dari siapa saya, di situ materi kita bisa mengajar mereka untuk pengenalan diri lebih jauh. Nah, yang kedua adalah berkaitan dengan self-esteem, keberhargaan diri, ya. Jadi Ibu coba mendorong anak untuk supaya ada merasa percaya diri. Aku ini laki-laki loh, aku ini gadis gitu. Percaya diri dengan identitasnya. Tadi kan saya bilang siapa saya? Itu bicara tentang identitas. Kemudian self-esteem, keberhargaan diri itu bicara soal psikologi gitu ya. Nah, itu kita bisa di kurikulum. Kemudian nanti kita bahas lagi dengan siapa teman saya gitu. Siapa saya, siapa teman saya untuk pengenalan gender yang berbeda gitu. Nah, bagaimana kalau saya bergaul dengan yang sesama atau yang heteroseks? Mereka diajar juga etika pergaulan, begitu kan? Nah, dari situ kita lihat bahwa ternyata anak-anak dibukakan begitu. Nah, seharusnya itu dapat di sekolah. Tapi kalau di sekolah tidak, apalagi SD ya, SD kayaknya belum ada. Kalau SMP ke atas itu rata-rata sudah ada guru BP, guru BP yang bertugas untuk itu. Nah, di sekolah minggu ada baiknya kalau buat kurikulum seperti itu juga, Bu. Ya. Kemudian yang terakhir berkaitan dengan misalnya tadi siapa saya dengan teman-teman sosial, siapa saya di gereja, peran dia di gereja, siapa saya di rumah gitu. Nah, di rumah itu dia nanti Ibu bisa dengan permainan gitu. Banyak permainan ya untuk kita menolong anak-anak untuk pengenalan rumah gitu. Nah, di situ kita bisa kenal dan bisa memahami situasi keluarga gitu. Nah, itu bagus sekali Bu. Ya, kurikulum itu. Ya. Baik. Terima kasih Pak Rudi. Saya kira cukup ya Kak Ratmi. Ini menjadi PR kita bersama bagaimana memasukkan pelajaran tentang identitas anak-anak di dalam kurikulum supaya anak-anak tidak salah arah. Satu lagi pertanyaan Pak Rudi yang saya kira ini sangat penting juga ya. Bagaimana kalau anak terlahir dengan dua jenis kelamin? Apa yang harus dilakukan oleh orang tua? Ya, nah memang ini butuh pemeriksaan laboratorium yang akurat ya, untuk melihat kalau dua jenis ya, tentu orang medis lebih tahu ya, karena saya bukan orang medis. Kalau dari aspek psikologi saya bisa ya, tapi kalau orang medis yang saya tahu saya itu tentu harus pemeriksaan lab itu harus akurat. Mana yang jenis kelamin yang sebenarnya. Ya. Kemudian itulah yang bisa dengan operasi untuk kembalikan kepada yang dominan, yang memang itu ada satu istilah itu. Gen dia itu memang cowok misalnya, maka yang satu di operasi untuk
itu. Tetapi memang harus Kak, Mbak sini Kak betul Sero ya apa? yang Kak, sangat Mbak sini ya aku. begitu Ibu Yan. Jadi em, kalau saya lihat sudah banyak ya beberapa lah kasus yang memang dioperasi untuk betul-betul kembalikan kepada yang sebenarnya, ya. Kalau itu boleh operasi kalau dengan pembuktian laboratorium yang akurat, ya, atau dari yang laki-laki kembalikan kepada wanita, ya. Itu bukan operasi ganti kelamin, bukan, ya. Beda lagi kalau memang dia sudah lahir wanita, kemudian datang minta tolong saya untuk mengantar dia ke New Zealand. Saya tanya kenapa New Zealand dia mau operasi ganti kelamin. Nah, kalau itu saya tidak setuju. Karena usianya sudah 27 tahun sebagai wanita, dia mau ganti kelamin karena bosan jadi wanita katanya. Ya. Ya, itu jawaban pertanyaan tadi, Bu Yen. Harus ada pemeriksaan laboratorium yang betul-betul akurat, ya. Kemudian operasikan ke identitas yang sebenarnya. Ya. Baik, terima kasih Pak Rudi. Tanpa terasa waktu kita sudah lewat hampir 10 menit karena kita semuanya juga menyadari ini sebuah diskusi yang sangat bermanfaat dalam pelayanan anak, mengingat semakin maraknya pernikahan sesama jenis dan ini menjadi tanda kutip ancaman bagi kita semuanya yang melayani anak-anak sehingga kita harus mengembalikan sesuai dengan ajaran firman Tuhan. Terima kasih Pak Rudi untuk sharingnya. Nanti kami akan pikirkan kira-kira kapan waktu yang tepat untuk kita bisa kembali mendiskusikan materi ini semakin dalam bersama dengan Bapak. Dan kami mengucapkan banyak terima kasih. Apakah diizinkan untuk share nomor Pak Rudi kepada teman-teman seandainya mungkin ada dari antara teman-teman yang ingin mengundang Pak Rudi sebagai narasumber di gereja ataupun di sekolah dalam parenting seminar karena ini sesuatu yang sangat penting ya untuk kita semuanya. Baik Pak Rudi, sekali lagi terima kasih. Tuhan memberkati Bapak dalam pelayanan baik di STA Tiranus maupun lembaga pemulihan konseling Bapak sendiri bersama dengan keluarga juga. Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih. Dan teman-teman, ya, terima kasih Pak. Jaringan pelayanan anak mempersembahkan setiap webinar ini bersama dengan sahabat pegiat anak, para pegiat anak yang lain secara free. Tetapi jikalau ada di antara kakak-kakak yang ingin menjadi saluran berkat, kami menerimanya dengan senang hati dan kami akan menyalurkannya untuk para hamba Tuhan dan juga anak-anak terutama di daerah melalui Lembaga Alkitab Indonesia yang nanti akan diwujudkan dalam bentuk Alkitab terjemahan 2 ya. Jadi Bang Nestor akan share rekening LAI jikalau ada di antara kakak-kakak yang ingin mendukung pelayanan Sapa, maka kita akan mengarahkannya untuk mendukung para hamba Tuhan maupun kakak-kakak layan dan anak-anak yang ada di daerah melalui dukungan Alkitab terjemahan 2. Terima kasih kakak-kakak semuanya dan kita akan menutup webinar kita pada malam hari ini di dalam doa. Mohon maaf jikalau ada beberapa pertanyaan yang belum terjawab. Nanti jikalau memungkinkan kita akan bikin seri yang kedua, maka pertanyaannya bisa dibahas di sesi selanjutnya. Bolehkah saya minta Kak Esther Yohana? Kak Esther Yohana Adam untuk memimpin dalam doa penutup? Apakah Kak Esther Yohana masih ada di tengah-tengah kita? Baik Kak Yeni, mari kita silakan. berdoa. Bapa di dalam surga, pada malam hari ini kami sungguh mengucap syukur kepadamu karena pengajaran dan pembelajaran yang luar biasa yang perlu kami perhatikan berhubungan dengan kondisi anak-anak di dalam pelayanan kami. Terima kasih untuk Pak Rudi,
terima kasih untuk siapa yang juga memfasilitasi untuk pertemuan ini boleh berlangsung. Kami bersyukur ya Tuhan, dan kami mengakhiri pertemuan ini sehingga biarlah nama Tuhan terus dipermuliakan melalui kehidupan kami. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. 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 Terima Amin. kasih Kak Esther, terima kasih kakak semua, Kak Kak Yeni, kita foto Ariana, dulu Kak sebentar ya. Dekasi. Oh Kakak-kakak, iya iya, kita live belum dulu. foto ya. Mari kita ambil foto ya, kita dokumentasikan pertemuan malam hari ini. Silakan dibuka kameranya semuanya. Oke, saya hitung ya kakak-kakak semua. 1, 2, 3. Oke, saya simpan dulu sebentar. Saya simpan dulu. Halaman berikutnya. Silakan dibuka kameranya kakak-kakak. Ada 4 halaman. 1. Oke, ada lagi yang membuka kamera. Silakan Kak, dibuka kameranya. Dibuka. 1, 2, 3. Oke, saya simpan dulu sebentar. Oke, berikutnya halaman yang ketiga. Kakak-kakak yang belum masuk dalam Zoom, dalam grup WA, mohon izin nanti kami akan masukkan dalam grup WA atau setiap info Sapa akan di-share di emailnya kakak-kakak. Jadi mohon kepada kakak untuk rajin melihat emailnya supaya tidak terlewatkan Sapa berikutnya. Halaman keempat. Wow, wajahnya tidak kelihatan, tidak apa-apa, yang penting namanya tercatat di sorga. Oke, selamat malam semuanya. Ya, Kali ini malam. Selamat memberkati. malam, terima kasih. Terima kasih Selamat Pak Rudi, malam, Kak Kak Yeni, Yeni. Kak Sampai Nesta, bertemu, Kak Kak Rudi. Nestor, minggu Oh, lagi. Tuhan berkati Kak. God bless. Kasih God pada bless. Tuhan berkati. Ya, iya. semua. Tuhan God berkati. bless. Sampai Kak Dewi. Berkati. Sampai ketemu. Sampai Ketemu jumpa. lagi. Dan Selamat berkati. malam, Sampai Mas ketemu. Sampai ketemu. istirahat. Ya, Sehat. Kak Makasih Eka. Kakak Iya. semua. Tuhan berkati. Ya, Kak Dewi. Izin Sampai keluar. ketemu. Bye. Terima kasih. Makasih Kak Nestor. Baik, Sama-sama Kak. Kak. Sama-sama Kak. Sampai jumpa. Welcome. Thank you. Sama Kak Lucy. Tuhan memberkati. Kak Inder. Oh, bukan baru. Yo, Pak. Oke. Saya close ya Kak. Tuhan berkati. Sampai ketemu di Sapa bulan depan. Amin.